berikutnya. Harus seimbang nih. Tadi udah 2 pria, 1 wanita. Mbak. Iya, silakan Mbak. Yang berhijab dan berkacamata. Iya. Halo, selamat malam Pak Anies. Nama saya Farin. Iya, nama saya Farin. Saya izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah saat Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya cukup mengapresiasi program Bapak, salah satunya adalah kampanye Kita Berhak Aman. Yang mana fokusnya adalah di kekerasan dan pelecehan yang programnya dipegang oleh Jakarta Plus. Pada akhir kampanye tersebut ada program yang namanya Moveable, yang mana program tersebut itu menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar Pak, apa jadinya keberlanjutan program tersebut, yang mana timelinenya itu saya baca ada di akhir Desember 2022. Itu pertanyaan pertama saya Pak. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal dari kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap hal ini? Terima kasih Pak. Makasih Farid. Jadi ada 4 kelompok yang saya melihat harus jadi prioritas untuk merasa aman di masyarakat. 1 adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Dan yang keempat adalah penyandang disabilitas. Ini seringkali menjadi urusan yang tidak menarik untuk diambil di dalam wilayah keputusan politik. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya. Lain dengan ketika kita membuat infrastruktur, bisa kelihatan fotonya. Yang ini adalah rasa aman yang dibuat. Dan itu yang kami kerjakan. Dan kemudian kita memastikan pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bekerja sama juga dengan kampus dan peneliti-peneliti. Dan itu yang kita kerjakan. Insya Allah saya berharap program ini bisa dijalankan terus. Dan inilah salah satu contoh barangkali terobosan yang harus bisa dilakukan continuity-nya. Dan kedua tentang perlindungan bagi kelompok ini semua. Seperti saya sampaikan tadi, perlindungan kepada masyarakat itu bukan karena latar belakangnya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Tak peduli latar belakangnya, tak peduli kondisinya. Karena itu jangan gunakan istilah itu. Pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah ukuran. Minoritas dan mayoritas itu ukuran. Besar teman kecil. Pendiri Republik ini menggunakan istilah golongan. Republik ini tidak didirikan untuk golongan tertentu. Karena golongan tidak mengimplikasikan ukuran. Tapi mengatakan minoritas, mengatakan mayoritas itu ada ukurannya di situ. Dan kami melihat Indonesia harus terus objektif, melindungi semua, bukan melindungi sebagian. Itu komitmen yang sudah saya katakan sejak dulu dan akan saya lanjutkan terus dimanapun bertugas. Terima kasih. Sudah cukup atau mau ditanggapi lagi? Dijawab? Cukup. Boleh dijawab sedikit? Boleh. Oke. Mungkin sedikit ya Pak, berarti terkait program yang saat Bapak menjadi Gubernur DKI, apakah berarti sampai sekarang memang belum ada? Saya berharap itu terus, ya. Kan begini, kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Termasuk ketika bicara tentang Plus Jakarta. Sesudah itu penerus saya tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap yang memberikan manfaat itu diteruskan. Dan saya berharap teman-teman seperti Farih ikut mengawal. Karena yang mengawal program bermanfaat adalah para penerima manfaatnya. Terima kasih. Mungkin terakhir Bapak, ya saya sepakat juga ya bahwa negara ini juga hadir untuk melindungi semua rakyatnya, tapi tidak bisa kita pungkiri semuanya bahwa kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal akhirnya masih sering ditutup mata dan dilupakan bahwa mereka juga memiliki struggle-struggle yang tidak semua orang miliki. Terima kasih Pak. Noted, terima kasih. Si paling nanya mbaknya.
Udah kayak dosen pembimbing Bapak di depannya. Banyak banget pertanyaannya. Oke, ini saya kasih satu kesempatan terakhir. Satu pertanyaan, tapi yang paling pedes. Dari tadi saya belum nemu yang paling pedes. Masih pertanyaan yang aman-aman aja. Coba tanyakan ke dalam diri Anda apabila Anda ingin bertanya. Kira-kira pertanyaan ini akan membuat saya tidak bisa tidur. Kalau masih bisa, turunkan tangan Anda. Saya butuh satu penanya yang tajam dan kritis. Ya, silakan Masnya. Selamat malam Pak Anies, saya Retas. Kalau tadi satu tapi saya izin 3 Pak Anies. Satu Mas, satu. Yang pertama ini soal bargaining. Pak Anies tidak bargaining. Pak Anies tidak memiliki partai politik, tidak memiliki organisasi massa yang cukup besar, dan tidak memiliki kapital yang cukup. Apa bargaining Pak Anies di hadapan para partai politik yang mendukung Pak Anies di masa mendatang ketika permintaan-permintaan mereka berbeda dengan aspirasi rakyat yang memilih Pak Anies di masa yang mendatang? Yang kedua, cukup Mas, satu. Oke. Satu boleh Mas. Pak Anies? Yo. Boleh. Yang kedua, boleh. Oh, Pak Anies selalu Kalau saya sih boleh aja. Pak Anies selalu mengatakan soal keadilan. Dan Indonesia punya tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Apa langkah konkret dari Pak Anies untuk nanti mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Karena sekarang pemerataan itu belum dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia saat ini. Yang terakhir Pak Anies, ini soal mega-mega proyek. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar, tapi kalau di stop kita sudah keluar cukup banyak, maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih Pak Anies. Ya, Bung Retas, ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun tidak memiliki partai politik. Dan diusung hanya 2 partai. Kemudian 7 partai lainnya itu tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kita susun argumen yang masuk akal, lalu bicara dengan anggota-anggota dewan satu persatu. Saya ketemu dengan semua, termasuk anggota dewan yang partainya berseberangan dan sering mengkritik di media. Saya sampaikan argumennya, saya sampaikan manfaatnya. Saya percaya hal yang baik untuk masyarakat itu akan diterima. Ada situasi di mana mereka akan blok, terjadi itu. Kami mau menjual saham, misalnya, akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi saya percaya persuasi. Dan pada akhirnya, bargaining yang terkuat adalah dukungan dari rakyat. Sampaikan hal yang baik kepada rakyat, minta dukungan pada rakyat, itu jauh lebih powerful daripada dukungan dengan 1-2 partai. Di situ kekuatan utamanya. Kemudian keadilan. Keadilan ini konkretnya pertama, harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Jangan lapar, jangan mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Kalau itu tidak terpenuhi, itu masalah. Dan ini nomor 1, bagaimana pangan itu berkeadilan, yang memproduksi sampai mengkonsumsi, nomor 1. Yang kedua, sehat. Sehat itu artinya akses fasilitas kesehatan yang merata dan bantuan untuk hidup sehat dari mulai ibu mengandung sampai dengan lansia, dan itu bisa dikerjakan oleh negara. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sampai tuntas, dan yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang biasanya tidak ada akses pekerjaan. Di situ konsep keadilan itu dilaksanakan. Terakhir, soal mega proyek. Ini bukan selera, ini uang rakyat. Dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada 4 prinsipal. 1, harus berkeadilan. 2, kepentingan publik. 3, menggunakan data, common sense, akal sehat. Dan keempat, regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta assessment objektif dengan 4 prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik, jalan terus. Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment,
lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera.